Siap. Kepada Ibu Guru bersalam. Selamat pagi Ibu Guru. Terima kasih Ibu Guru. Terima kasih. Pelajaran hari ini. Siap. Kita lanjut, Ibu mau mengecek kehadiran. Siapa yang hari ini tidak hadir? Alasannya? Sakit. Semoga teman kalian cepat sembuh. Amin. Beserta teman-teman semua, marilah kita berdoa dalam nama Bapa Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur. Baik, tema kita pertemuan hari ini temanya Tugas dan panggilan sebagai citra. dengan tujuan pembelajarannya itu agar siswa memahami tugas dan perannya sebagai citra Allah sehingga dapat mewujud nyatakan dalam apa hidup sehari-hari. Dan kita nyanyikan salah satu lagu nasional. Karena kita hidup dalam negara kesatuan Republik Indonesia. SMPN Satap Bubun, anak dari gunung tak akan pantang mundur. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hak saja membela negara kita. pertemuan hari ini yang pertama dengan subtema yang kedua yaitu tugas dan panggilanku sebagai citra. Bersama-sama kita menyebutkan subtemanya. Tugas dan panggilanku sebagai citra. Tema pertemuan kita minggu lalu, Manusia sebagai citra Allah. apa arti daripada kata citra? Gambar rupa bayangan. Gambar, rupa atau Bayangan. apa arti manusia diciptakan sebagai citra Allah? Seturut kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Jadi silakan. Manusia segambar dan serupa dengan Allah. Ya, kita akan mengamati gambar yang akan nanti ditampilkan. Setelah itu kita masuk dalam kelompok untuk mengerjakan soal-soal yang ada dalam LKPD. Sebentar Ibu tampilkan gambar. Oke, gambar pertama. Terhadap gambar, langkah yang berikut silakan masuk dalam kelompok untuk mengerjakan LKPD yang ada. Silakan dibagi 3 kelompok. Silakan rapatkan kursi. Dua, kelompok 3. Pada slide tersebut, apa judul dari gambar tersebut? Apa faktor penyebab dari musibah atau bencana tersebut? Dan yang ketiga, uraikanlah. Soal-soal yang diberikan itu kesempatan atau langkah berikut adalah kita mempresentasikan hasil diskusi. Kesempatan yang pertama diberikan kepada kelompok 1. Pada kelompok 1 dipersilakan.
Selamat pagi Ibu Guru beserta teman-teman semua. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama teman-teman kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Apa judul dari gambar tersebut? Judul dari gambar tersebut dari kelompok kami, bencana banjir. Apa faktor penyebab dari musibah atau bencana tersebut? Faktor penyebabnya karena adanya ulah manusia membuang sampah sembarangan hingga terjadinya bencana banjir. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah bencana tersebut? Upaya yang dilakukan untuk tidak terjadi bencana banjir yaitu membuang sampah pada tempatnya agar tidak terjadi bencana banjir. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman-teman untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok kami. Kita beri aplaus sekali lagi untuk kelompok 1. Kesempatan yang berikut dikembalikan kepada teman-teman untuk menanggapi hasil diskusi kelompok 1. Pada kelompok 2 dan kelompok 3 dipersilahkan. Silakan. Bagaimana perasaan teman-teman setelah mengamati gambar? Setelah kami mengamati gambar tersebut, kami merasa sangat sedih karena ulah sesama kami yang menebang pohon dan membuang sampah sembarangan. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman-teman untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok kami. Bagaimana perasaan teman-teman setelah mengamati gambar tersebut? Lihat ke sana. Ngadep ke sana. Setelah kami mengamati gambar tersebut, kami merasa sangat sedih karena ulah sesama kami yang menebang pohon dan membuang sampah sembarangan. Bagaimana Puas? Puas. Ada yang bertanya lagi? Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah bencana tersebut? Upaya yang kami lakukan untuk dikatakan terjadi bencana banjir yaitu membuang sampah sembarangan pada tempatnya agar tidak terjadi bencana banjir. Langsung saja berdiri dan jawab tidak berpihak. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah bencana tersebut? Upaya yang dilakukan untuk dikatakan terjadi bencana banjir yaitu membuang sampah pada tempatnya agar tidak terjadi bencana banjir. Bagaimana Puas? Ada yang bertanya lagi? Terima kasih. Waktu dan kesempatan saya kembali diskusi. Terima kasih. Kita beri aplaus sekali lagi. Kesempatan yang berikut untuk kelompok B. Setelah itu baru kita rangkumkan. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman semua. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya atas nama teman-teman dari kelompok 2 mau membacakan hasil diskusi kami. Apa judul dari gambar tersebut? Judul dari gambar tersebut yaitu tanah longsor. Tuh. Ya. Apa faktor penyebab dari musibah atau bencana tersebut? Faktor penyebabnya yaitu karena egoisme manusia menebang pohon sembarangan sehingga terjadi tanah longsor. Apa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah bencana tersebut? Upayanya yaitu manusia harus menanam pohon atau reforestasi sehingga tidak terjadi musibah atau bencana tanah longsor. Demikian hasil presentasi kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman-teman
untuk mengajukan pertanyaan kepada kelompok kami. Apa manfaat orang-orang yang menebang hutan tersebut? Manfaat orang-orang menebang pohon yaitu orang-orang bisa menjadikan pohon itu bisa dijadikan sebagai bahan bakar atau bahan bangunan. Bagaimana Hince puas? Waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada Terima kasih untuk kelompok 2. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Baik adik-adik, setelah kita mengamati gambar, kita menjawab beberapa pertanyaan. Jadi, penyebab bencana itu adalah karena ulah siapa? Manusia. Karena keserakahan, karena keegoisan, maka menyebabkan apa? Bencana atau apa? Malapetaka bagi sesama, seperti menebang pohon sembarangan, membuang sampah sembarangan, sehingga menyebabkan banjir dan tanah longsor. Kita membacakan nats kitab suci yang berkaitan dengan tugas dan panggilan manusia sebagai ciptaan Allah. Silakan adik-adik membuka kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 30 dan menjawab kita tugas mandiri, tidak dalam kelompok lagi ya. Silakan dibacakan kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 30. Pembacaan dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 30. Firman-Nya Allah berikan kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di darat dan atas ternak-ternak di seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang lain hidup. Allah menciptakan manusia itu menjadi gambar Allah, menurut gambar Allah diciptakan dia, laki-laki dan perempuan diciptakan Allah. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Lihatlah kecillah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan hasilkanlah itu, dan demikianlah sabdaku." Syukur kepada Allah. Terima kasih kepada Yesus yang telah membacakan. Oke, langkah berikutnya adalah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan. Silakan dilihat pada ayat. Apa tugas yang diberikan Allah kepada manusia? Seturut bacaan tersebut dan tunjukkan ayatnya. Sebutkan tugasnya dulu, baru tunjukkan ayatnya. Oke, siapa? Silakan. Apa tugas? Ya, silakan. Berdiri. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Ayat 28. Ya, kita beri aplaus untuk jadi ayatnya, yaitu pada ayat yang ke-28 kita diberi tugas untuk memelihara, menjaga keutuhan alam ciptaan yang sudah Tuhan berikan kepada siapa? Kepada manusia. Yang berikut, sebutkan ciri-ciri tindakan manusia yang selaras dengan kehendak Allah seperti yang diamanatkan dalam bacaan tersebut. Tugas yang diberikan adalah ciri-ciri tugasnya adalah Terima kasih. Ada yang lain lagi?
Apa ciri-ciri tindakan manusia yang selaras dengan kehendak Allah seperti yang diamanatkan dalam bacaan tersebut? Tugas-tugas yang harus kita laksanakan, ya silakan si Korin. Yaitu menjaga dan memelihara alam ciptaan Tuhan yang telah diberi. Ciri-ciri tugas kita seperti yang diamanatkan, kita disuruh untuk apa? Beranak cucu dan bertambah banyak. Kita dikasih apa pun? Puasa. Nah, kita manusia dalam alam ciptaan, kita ada apa? Hubungan apa? Ketergantungan. Mereka membutuhkan kita, kita pun membutuhkan apa mereka. Kita butuh kayu untuk kita bisa masak, bisa bangun rumah, kita bernapas atau menghirup oksigen itu dari pohon-pohon yang menghasilkan udara itu. Apakah pembelajaran hari ini berjalan dengan baik? Baik. Ya, terima kasih. Apakah ada materi-materi yang disampaikan? Ada yang tidak dipahami atau dimengerti? Paham. Semuanya dapat diterima atau dipahami? Ya. Terima kasih. Dijadikan sebagai PR, yaitu silakan ditulis tugas rumah yang nanti dikumpulkan pada pertemuan berikut. Yaitu susunlah sebuah doa permohonan untuk sesama yang mengalami penderitaan. Susunlah sebuah doa permohonan kepada sesama yang mengalami penderitaan. Dalam hal ini yang mengalami penderitaan bersudah. Kita minta satu orang teman untuk memimpin kita dalam doa penutup. Guru beserta teman-teman semua, marilah kita berdoa dalam nama Bapa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepada hadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu, Engkau telah memberkati kami dari awal pelajaran hingga berakhir dengan baik. Ya Allah, terima kasih karena Engkau telah mengajarkan kami bencana, banjir, dan tanah longsor kami. Dalam nama Bapa dan Bapa dan Saudara. Siap. Kepada Ibu Guru bersalam. Terima kasih, Bu.